memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam, Bu. Iya, udah lama sekali ya kita nggak ketemu ya Bu Septi. Iya, benar sekali, Bu. Iya, kira-kira gimana nih kabarnya Bu Septi? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, sehat ya. Yang paling utama sehat ya Bu Septi ya. Utama sehat, ya betul banget itu. Iya. Iya nih, mumpung kita ketemu nih, kita ngobrol-ngobrol lah tentang apa gitu yang menarik. Tentunya yang berkaitan dengan kita, tugas kita sebagai seorang guru, bisa lah ya Bu ya. Mungkin Bu Septi ada waktu kan ya untuk ngobrol-ngobrol? Bisa, Bu, ada insya Allah. Saya lagi agak-agak santai nih. Alhamdulillah. Kalau gitu, kira-kira apa nih topik pembicaraan kita pada siang hari ini? Apa ya, Bu? Sebenarnya ada sedikit nih yang mengganjal di hati saya. Ya, biasalah, Bu, kalau namanya guru kan biasanya selalu ada aja permasalahan di sekolah ya, terutama di dalam kelas gitu. Jadi Mhm. sedikit cerita nih ya, Bu, ya. Ya ya Bu, kira-kira apa ini masalahnya? Ya masalah intinya sih menurut saya anak-anak saya itu kurang dalam menjaga kebersihan, Bu. Oh gitu. Jadinya tuh setiap pagi tuh saya hawanya ya ingin ya emosi lah, walaupun tidak sampai marah-marah sih, masih bisa saya tahan. Tapi hampir setiap pagi itu anak-anak itu kalau ketika saya mau masuk kelas nih, Bu, kelas memang sudah bersih betul, depan kelas bersih, tapi sampah yang mereka sapu itu mereka kumpulkan tidak dimasukkan ke dalam tempat sampah. Jadi dibiarkan di depan kelas menumpuk seperti itu. Dan setiap pagi itu harus diingatkan dulu, nanti baru dibersihkan, dimasukkan ke tong sampah gitu. Saya pengennya tuh anak-anak itu punya kesadaran sendirilah, apalagi kan kita ini kan sudah buat keyakinan kelas, dan salah satu keyakinan kelasnya itu menjaga kebersihan ya, Bu. Tapi nyatanya masih ada beberapa anak yang belum bisa menjalankan keyakinan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bu, permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Oke, jadi yang dihadapin oleh Bu Septi tentang kebersihan ya, yang tadi anak-anak belum melaksanakan keyakinan kelas. Kira-kira tujuan dari pertemuan kita ini nanti harapannya Bu Septi mempunyai atau keinginan tujuan akhir dari kita ngobrol-ngobrol ini apa, Bu? Tujuannya sih saya punya ide atau solusi gimana sih caranya supaya anak-anak saya ini sadar betul akan kebersihan, jadi tidak perlu harus setiap hari gurunya mengingatkan. Mau saya seperti itu, Bu. Oh iya, jadi Bu Septi menginginkan murid-murid Bu Septi mempunyai kesadaran diri yang memang jadi tidak tanpa disuruh oleh Bu Septi dapat melaksanakan kewajibannya seperti itu ya Bu ya. Iya, mau saya seperti Oh. itu, Bu. Iya, sebelumnya kira-kira menurut Bu Septi itu ada nggak sih atau penyebab ataupun faktor yang menyebabkan mereka kok seperti itu, tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Kira-kira menurut Bu Septi apa itu? Menurut saya mungkin ini ya namanya anak SD ya, Bu. Adanya rasa iri antar teman. Ketika saya tanya kenapa kok sampah nggak tinggal masukin ke tong sampah aja, kok kenapa nggak dimasukkan? Kata mereka itu jatah anak laki-laki, Bu. Kata anak perempuan seperti itu. Mungkin kalau yang perempuan ini rajin sih, Bu, bisa dibilang rajin. Tapi kalau dia ingin melakukannya masukin terus ke tempat sampah, terus mikirnya mungkin anak laki-laki terus kebagian apa gitu. Jadinya mereka tuh bagi-bagi tugas. Mungkin karena ada rasa iri dari pihak perempuan ke anak laki-laki itu, Bu. Menurut saya faktor utamanya seperti itu. Iya, heeh. Kira-kira apa rencana dari
yang Bu Septi alami itu solusinya. Kira-kira menurut Bu Septi itu solusinya apa agar anak-anak tersebut tidak melakukan hal itu? Solusinya apa ya Bu? Inilah kadang saya juga sedang berpikir ini kalau di lingkungan sekolah saya sebenarnya sudah ada Bu, baru beberapa bulan ini sih dibentuk duta kebersihan itu. Setiap kelas ada dutanya, tapi nyatanya belum berjalan maksimal. Siswa yang ditunjuk itu kan punya tugas mengingatkan temannya ya Bu ya. Tapi ketika saya tanya kenapa nggak diingatkan, katanya ya mungkin apa yang diingatkan nggak mau, jadinya dia mau gimana lagi, namanya diingatkan nggak mau. Jadi ya kurang maksimal itu tadi lah Bu. Jadi saya berpikirnya mungkin yang akan saya lakukan apa ya Bu ya? Kalau kasih teladan sudah pasti ya Bu ya, namanya kita seorang guru harus bisa kasih teladan. Oke, Terus memberikan teladan. ya kasih contoh dulu ke anak-anak. Terus yang namanya ini guru SD harus telaten setiap hari memberitahu dengan tanpa emosi. Ini yang masih saya kan ya, saya tiap hari memberitahu tapi kadang ya ada rasa emosi, pengendalian dari diri saya masih kurang Bu itu. Tapi saya usahakan untuk kedepannya lebih sabar menghadapi anak-anak saya. Kemudian saya sih pengennya mungkin dengan ada memberi konsekuensi ya untuk anak-anak yang tidak menjalankan keyakinan kelas. Ya, seperti itu Bu. Oke, saya konfirmasi. Menurut Bu Septi, untuk mencapai tujuan tadi supaya anak-anak bisa menjaga kebersihan, bisa meyakini atau melaksanakan keyakinan kelas, ada beberapa hal yang memang sebagian sudah Bu Septi lakukan dan ada yang belum ya Bu ya. Dari memberi contoh, selalu mengingatkan, dan pembentukan duta kebersihan. Jika ingin berbagi Bu, kira-kira kalau untuk duta kebersihan itu seperti apa Bu Septi? Duta Adakah tugas kebersihan tersendiri? ya. Tugasnya itu duta kebersihan ya di setiap kelas itu ada duta kebersihannya satu ya Bu ya. Tugasnya mengingatkan teman-temannya untuk selalu menjaga kebersihan. Jika misalnya ada temannya yang buang sampah sembarangan, dia tegur, atau temannya yang belum menjalankan piket, dia kasih tahu, seperti itu Bu, kurang lebih. Sebetulnya sudah ada ya Bu ya untuk beberapa solusi seperti itu. Nah, untuk dari beberapa tujuan ataupun rencana itu deh, kira-kira menurut Bu Septi ada nggak sih prioritas yang harus segera Ibu lakukan atau Ibu laksanakan? Yang harus segera untuk Kalau dilakukan untuk ya, kalau yang tadi itu kan sebenarnya semua kayak beli teladan, terus duta kebersihan, itu kan sudah berjalan Bu. Yang ingin mau saya coba ini sepertinya itu buat konsekuensi Bu, untuk anak-anak yang tidak menjalankan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Oke, idenya cemerlang sekali ini. Sepertinya setuju saya. Untuk pembuatan konsekuensi, menurut Bu Septi, kira-kira konsekuensi yang tepat itu seperti apa Bu untuk menangani murid-murid Ibu Septi yang melanggar ataupun yang tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Kalau niat saya, nanti saya akan berdialog dengan anak-anak terlebih dahulu Bu. Dalam arti saya tidak mau memutuskan harus apa konsekuensinya ini, konsekuensinya itu, karena kita sebagai guru kan kalau seperti itu sama aja namanya menghukum ya, bukan konsekuensi. Jadi nanti saya dialog dengan anak-anak saya dulu. Cuma memang saya akan beri tawaran lah, karena kalau anak-anak SD kan kadang kalau berpikir belum ini mencetuskan ide belum bisa secepat anak jenjang yang lebih tinggi ya Bu. Mungkin saya akan tawarkan misalnya ya membersihkan yang tadi belum bersih itu jelas, kemudian dengan menambah mungkin membersihkan WC Bu bagi yang tidak menjalankan
tugasnya tersebut. Itu kalaupun Iya, anak-anak sepakat. gitu ya. Jadi Bu Septi tawarkan dulu ya, tadi kalau memang dari anak-anak SD karena memang untuk memunculkan ide belum seberapa pandai, artinya belum dapat menyampaikan, kadang-kadang sepertinya mereka masih malu-malu itu ya mungkin ya Bu Ya, Septi ya? boleh namanya anak SD. Iya. Tadi Bu Septi menyebutkan bisa membersihkan WC dan satu lagi bisa mengambil sampah atau membersihkan yang memang kotor. Kira-kira Bu Septi selain itu masih ada nggak Bu, untuk konsekuensi yang lebih tepat atau yang lebih mengena pada murid-murid Ibu untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Sepertinya itu dulu Bu, saya belum terpikirkan lagi apa lagi itu. Itu dulu nanti mungkin sambil berpikir sebelum dialog dengan anak-anak mungkin ada ide-ide lagi. Intinya seperti itu ya Bu, disap atau ditawarkan dulu dengan murid-murid Bu Kan dulu. Septi ya. Dan itu sepertinya harapan Bu Septi bisa berhasil ya Bu ya? Harapan tentunya pasti inginnya berhasil Bu. Iya. Baik, menurut saya sudah bagus itu ide-ide yang Bu Septi cetuskan dan yang dalam waktu dekat yaitu pembuatan konsekuensi dari, yang melanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Untuk rencana-rencana Ibu ini, kira-kira, mulai kapan Bu akan dicoba dilaksanakan? Setelah berdialog dengan Ibu ini agak plong pikiran saya kayaknya dan bersemangat, insya Allah segera saya terapkan Bu. Ya kalau nggak besok ya 2 hari ke depan lah. Karena niat saya ingin diskusi dulu dengan teman yang lain, dengan wali kelas yang lain. Iya, bagus sekali Bu. Dari rencana Ibu ini yang nanti mau melaksanakan 2 hari ke depan ataupun besok, kira-kira ada nggak siapa gitu atau apa yang dapat membantu, Ibu Septi untuk dapat melaksanakan rencana tersebut? Kalau menurut saya itu tadi nanti saya diskusi dengan wali kelas yang lain, jadi nanti kita sepakati tidak hanya di kelas saya, tapi ditawarkan juga di kelas-kelas yang lain karena kondisinya menurut saya sih 11-12 dengan kelas saya ya Bu. Jadi pengen saya memang satu sekolah gitu bareng-bareng. Nanti kalau sudah ditawarkan ke anak-anak, tentunya yang kita sebagai rekan sejawat saling mengingatkan. Kalau khususnya di rekan di kelas saya mungkin guru bidang studi yang masuk ke kelas saya Bu, yang akan Iya, mengingatkan. betul. Berarti, dengan berakhirnya ini kayaknya selesai obrol-obrolan kita, kira-kira, kesimpulan dari Bu Septi setelah ngobrol-ngobrol nih dengan saya kira-kira apa ini Bu? Alhamdulillah setelah dengan ngobrol dengan Ibu ini saya bisa mendapat gambaran apa yang harus saya lakukan atas permasalahan yang terjadi di kelas saya, Bu. Jadi saya bisa dapat solusi lah dari ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Makasih nih ya, Bu ya. Alhamdulillah, berarti, ada manfaatnya ya Bu ya. Oke, kalau begitu, saya tunggu kabarnya minggu depan lah Bu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi bersama untuk membahas atau, syukur-syukur kalau memang ini target kita harus selesai, target Bu Septi, mudah-mudahan berhasil ya Bu, saya doakan mudah-mudahan berhasil. Amin, amin. Bu Eli logout.